Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hedi Puspianto. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, asal institusi dari SMA Negeri 68 Jakarta, asal LPTK dari Universitas Indraprasta Jakarta. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk tugas ini. Berikut ini videonya. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes. Baik. Mungkin salah satu ada yang mau bercerita terkait mungkin tadi pengalamannya dari sekolah ketemu apa? Siapa, ada nggak seperti kemarin? Ada nggak? Silahkan yang mau bercerita. Jadi sekarang itu era di mana peserta didik dikasih kesempatan untuk menceritakan apa kondisi dia, biar dia itu ada keluh kesahnya. Misalkan ketika di sekolah ketemu teman, ketemu bapak ibu, bisa bercerita aja nggak? Oke, kalau nggak ada, mungkin salah satu mimpin doa untuk pertemuan kali ini. Yang mau mimpin doa siapa? Ya, Pak. Oke, silakan dipimpin untuk berdoa. Bersiap. Mari kawan-kawan, kita mulai pelajaran pada hari ini. Kita berdoa kepada gambar itu percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Anak kelas 10-8 ya. Ya, Pak. Oke, Bapak lihat kayaknya banyak bangku kosong ya. Bangku. Kalian yang nggak masuk siapa saja ini? Ada seorang Pak. Satu. Ada Muhammad Fakih sakit, Ya. Zafina Juliati sakit, Demas Riansa sakit, Nadine Hamsa sakit, Fahira Kulina Pietra sakit, Muhammad Rafa Syafri sakit, Muhammad Rafa Hidayah Kabar, Garama Suara sakit, Bagas Bentara sakit, Afif Hilmi dispen, Evaria Francisca dispen, Geshair dispen, Robi Zahra dispen, Javier Lampuk dispen. Oke, baik. Jadi kita ada semuanya terkait fenomena hari ini ya, lumayan ada 14 seperti disebutkan tadi. Beberapa atau mayoritas sakit ya. Mungkin kalian sakit karena kecapean super camp, karena faktor lain, karena kemarin baru selesai ya. Cuaca juga perubahan cuaca ya. Oke, terus beberapa emang dispen karena ada tugas dari sekolah ya kalau nggak salah ya. Oke, yang Bapak soroti di sini level, ya kan apa ya tadi kalau nggak salah dari sebelumnya apa ya. Nah, kalian sebisa mungkin ketika tidak masuk ya siapapun harus ada info minimal ke Walas. Ya, kan? Langsung ke Walas ya, nggak usah ke temen ya. Tinggal ke Walas harus ada info, jangan sampai apa. Karena kalian termasuk rugi kalau misalkan nggak masuk nggak ada info. Nanti ketika alfa kalian numpuk, kalian ada potensi pindah sekolah. Maka dari itu semuanya, kalian semuanya ketika badan sehat, kecuali yang sakit ya, Bapak bahas yang sehat aja. Kalau badannya sehat, tidak ada gejala apapun, tidak masalah apapun, kalian tetap harus berangkat ke sekolah. Karena mau bagaimanapun usia kalian kan usia yang masih layak atau masih harus mengenyam pendidikan. Jangan sampai ada alasan apapun di luar sakit itu tidak masuk sekolah. Gitu ya. Baik, anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini Bapak melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya. Pada pertemuan kali ini Bapak pengen membahas tentang masalah tugas, tentang yang paling gampang, khususnya perempuan. Pernah main karet? Kalian suka meregangkan atau narik? Terus pas besok Pak pakai karet Pak. Oh, terus ketika kalian regangkan, kalian lepas kembali, apa yang terjadi? Balik lagi ke posisi awal ya. Ketika kalian meregangkan itu, kalian butuh gaya nggak? Butuh. Ketika gayanya, kalian kan butuh gaya nih, ditarik. Ketika gayanya kalian lepaskan atau gayanya kalian hilangkan, dia kembali ke posisi semula sebelum kalian tarik. Nah, itu kaitannya apa? Kaitannya sama elastisitas.
kemampuan benda untuk kembali ke posisi awalnya kembali ketika gayanya dihilangkan, itu elastisitas. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak fokus ke konstanta pegasnya ya. Nah, kompetensi yang harus peserta didik sampai pada kali ini memahami konsep elastisitas dan hukum Hall. Hukum Hall kan sudah kemarin pertemuan sebelumnya sudah Bapak sampaikan. Kemudian menjelaskan hubungan antara gaya sama pertambahan panjang. Dalam artian nanti ketika gayanya ditambah, apakah dia semakin panjang atau semakin pendek? Ada yang bisa jawab? Makin panjang, Pak. Semakin panjang. Ada jawaban lain? Ragu? Oke, ragu-ragu nanti kita lihat setelah percobaan ini ya. Kemudian menghitung konstanta pegas dengan menggunakan grafik dan perhitungan langsung. Baik, anak-anak semuanya, di sini Bapak pengen membagi kelompok. Cuma ketika Bapak membagi kelompok, Bapak pengen ada pemerataan. Dalam artian jangan sampai dalam satu kelompok itu rajin semua, yang satu kelompok nggak ada yang rajin, maka Bapak bagi rata supaya nanti dalam kelompok tersebut berjalan normal. Untuk membagi, Bapak menggunakan asesmen awal berupa kesiapan belajar Anda ya. Jadi ketika hasil asesmen awal ini Bapak jadikan acuan untuk membagi kelompok. Bapak asesmen awal ini Bapak masukkan dalam platform Google Form. Silahkan kalian isi ya, pertanyaannya nggak banyak, sekitar 5-10. Bisa di scan ya. Bapak kasih waktu karena soalnya sekitar 5, Bapak kasih waktu sekitar 5-10 menit ya. Silahkan di scan dulu dan diisi. Ya, diisi ya. Namanya kemampuan awal yang kalian masukkan ya udah apa yang ada di pikiran kalian, yang kalian ada di pikiran kalian sekarang, isi aja sesuai kemampuan sebelumnya. Baik, sudah selesai semuanya? Baik, kalau sudah selesai semua, Bapak lanjutkan. Oke, di sini Bapak metode dan teknik penilaian. Pertama, menggunakan metode pembelajaran menggunakan discovery learning. Cuma nanti dia berbasisnya adalah simulasi PET ya. Simulasi PET. Kan biasanya discovery learning menggunakan kegiatan praktikum, pada kali ini simulasi PET. Kemudian teknik penilaiannya tes tulis. Tes tulis itu yang platform Jifon tadi, dia sekaligus sebagai tes tulis. Ada asesmen diagnostik yang tadi barusan kalian kerjakan. Kemudian ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu nanti di akhir pembelajaran ya, di akhir pembelajaran atau dulu istilahnya post test. LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti Bapak kasih ke kalian dalam bentuk kalau di situ tertulis hard copy, nanti langsung Bapak mudahkan dalam bentuk link bersama atau software ya, kalian tinggal mengisi link bersama tersebut. Kemudian pengamatan. Jadi selama kalian mengambil data dari simulasi PET di HP kalian masing-masing, Bapak nanti akan keliling sambil memberi asesmen atau berupa penilaian uji kinerja atau keterampilan. Kemudian catatan anekdotal, misalkan ada beberapa siswa yang rajin bertanya, kritis, nanti ada catatan tersendiri dari Bapak. Berikutnya, oke, ini adalah pengelompokan Bapak dari hasil tes tadi ya. Pengelompokan tadi sudah Bapak kasih asesmen awal dengan berbagai nilai yang ada, nilainya Bapak sembunyikan. Dari nilai yang ada Bapak jadikan pembagian kelompok seperti ini. Oke, sudah bisa dilihat masing-masing ya, kelompok berapa ya, bisa ya. Kemudian kalau sudah dilihat dalam waktu sekitar 3-5 menit, silakan kalian menuju ke kelompoknya masing-masing dengan ketentuan. Kelompok 1 sini ya, kelompok 2 sini, kelompok 3 nanti sini, kelompok 4 sini. Bisa dipahami? Ya. Oke, 3 menit dari sekarang harus sudah selesai. Silakan.
ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4 ya. Oke. Tadi kan di awal sudah Bapak sebutkan contohnya karet ketika dia diberi gaya tarik, itu kan gaya ya, bukan tarik ya. Kemudian gayanya dihilangkan, dalam hal ini kalian lepaskan, dia akan bentuk ke posisi awal lagi, namanya tadi elastisitas. Nah, pertanyaan sekarang atau identifikasi masalah yang nanti akan kalian bahas per kelompoknya. Pertama, apakah setiap benda itu punya sifat elastisitas? Oke. Kemudian kedua, apa saja yang mempengaruhi elastisitas? Apakah gaya, apakah penambahan panjang atau apa? Terus ketiga, bagaimana menentukan kan setiap benda yang punya elastisitas itu punya kemampuan elastisitas masing-masing yang berbeda, atau dalam hal ini namanya konstanta bekas ya. Apakah dia atau bagaimana cara menentukan konstanta bekasnya? Itu ya definisi masalah yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Kemudian, oke, seperti tadi yang Bapak sampaikan, kalian akan menggunakan simulasi PET. Oke, sekarang nanti simulasi PET, ini sampel ya, tabelnya kalian ambil data di simulasi PET, kalian masukkan seperti ini. Oke, sekarang silakan kalian masing-masing kelompok yang bolehlah akses semua atau minimal satu kelompok juara silakan diakses untuk melihat simulasi PET yang akan dipakai untuk mengambil data. Datanya sudah selesai? Sudah diinput ke LKPD ya? Sudah diinput ke LKPD ini ya. Kemudian berikutnya presentasi dari masing-masing kelompok ke depan ya. Oke, jadi data yang kalian tadi dapatkan yang kalian input ke LKPD dalam bentuk bersama, kalian tampilkan di depan. Baik, Bapak tampilkan dulu ya. Oke, silakan dimulai dari kelompok 1, kelompoknya Gadis sama siapa? Gimana Pak? Oke, silakan dipresentasikan apa yang data yang kalian dapatkan. Yang lain tolong disimak ya, siapa tahu ada salah data bisa direvisi. Perkenalan kelompok ya, anggotanya 5 orang kan? Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil yang tadi sudah kami dapatkan. Saya Kiranya Gadis Rencana, Saya Fakiera, di sana juga ada Audrey, Tasya, dan juga Nadira Acara. Ya, dari data yang kami dapat di sini awalnya ini kita dapat 0,9 meter dengan massa 0,06 kg. Pada akhirnya kami dapat 0,57 gram. Nah, data akhirnya ini kami dapat 0,08. Gravitasi yang kami pakai ini ada 9,8. Untuk gayanya sendiri kami mendapat 0,49 Newton, dan konstanta bekasnya yang kami dapat 4,1. Yang kedua Tetap sama 0,49 meter dengan masanya kami ganti menjadi 0,1 kg.
posisinya 0,16, gravitasinya masih sama yang kami pakai 9,8, dengan gayanya 0,98, pada akhirnya kami dapat 6,125. Data yang terakhir masih sama kami memakai 0,49 meter, masanya kami bagi dari 0,25 kg, yang kami dapatkan kira-kira 0,9 meter, data S-nya 0,41, gravitasi masih sama 9,8, gayanya 0,45, dan pada akhirnya ada 9,95. Rata-rata sampai CKS-nya ada 6,075203252. Oke. Sebenarnya untuk bahan diskusinya, salah satu pertanyaan salah satu jawab. Jadi dijelaskan bagaimana hubungan antara gaya dan pertambahan pada gas. Ya, hubungan antara gaya dan tambahan pada Vegas ini. Jadi apa yang dimaksud dengan konstanta gas? Untuk konstanta Vegas sendiri itu besarnya gaya yang harus diberikan untuk terjadinya perubahan panjang setiap satuan panjang. Yang ketiga, bagaimana cara menghitung konstanta gas? Ya, K sama dengan gaya per delta X dengan F sebagai gaya dan delta X perubahan panjang. Yang terakhir, apa yang mempengaruhi nilai konstanta gas? Nilai konstanta Vegas itu gaya dan besarnya perubahan panjang. Oke, sekian dari kami. Dari kami. Terima kasih. Kelompok 2. Mati dan amin. Saya Muhammad Darmadi dan teman-teman saya di sana dengan diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Najwa Zakil dari absen 28. Nama saya Putri Amelia dari absen 29. Nama saya Belvin Krisna dari absen 7. Oke, jadi di sini kita bakal mempresentasikan dari hasil diskusi kami dengan data pegas. Jadi kita di sini tadi mencari 3 data dengan panjang awal itu semuanya sama 0,49 meter dan ditambah dengan massa yang berbeda-beda. Data yang pertama kita menambah dengan massa 0,05 kg dan hasil akhirnya itu menjadi 0,58 meter dan delta X-nya yaitu panjang akhir dikurang dengan panjang awal yaitu 0,09 meter. Dan di sini kami menggunakan gaya gravitasi yang sama yaitu 9,8 untuk semua data dan gayanya yaitu dari 0,49 yang didapatkan dari data pertama dan dari konstanta pegas yaitu dengan caranya dulu konstanta pegas yaitu gaya dibagi delta X dan kami mendapatkan hasil 5,4444. Selanjutnya, panjang awal di data kedua, panjang awalnya ada 0,49 meter, lalu masanya 0,1 kg, lalu panjang akhirnya dari 0,67, lalu di delta X-nya ada 0,18, lalu kami gunakan gravitasinya 9,8 dan gayanya ada 0,98
terakhir, apa hal yang mempengaruhi nilai konstanta pegas? Yang mempengaruhi adalah yang pertama adalah gaya dan besarnya yang perubahan panjang. Sekian duplasitas dari kami. Mohon maaf dari urusan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok kerja ingin memberitahukan tentang hasil data. Yang pertama di sini adalah panjang awal 0,49 meter dari massa sebesar 0,05. Lalu di panjang akhirnya 0,56 cm. Lalu di sini ada delta x panjang akhir dikurangi panjang awal sebesar 0,07. Lalu digravitasi meter per 9,8 meter per cm. Lalu gaya meternya 0,49. Nah, masa pegasnya adalah itu. Lalu di percobaan kedua panjang awalnya sama 0,49. Lalu di masa akhirnya 0,1. Panjang akhirnya 0,64 meter. Lalu di delta x panjang akhir dikurangi panjang awal 0,16. Lalu gravitasinya 9,8. Gaya meternya 0,95. Lalu konstanta pegasnya 0,5333333. Lalu di percobaan ketiga panjang awalnya sama seperti yang tadi 0,49. Kami beri massa sebanyak 0,25. Lalu panjang akhirnya 0,85 meter. Lalu delta x sama dengan panjang akhir dikurangi panjang awal sebesar panjang 0,36. Lalu di gravitasinya 9,8 meter per second. Hasil gayanya 2,45. Lalu konstanta pegasnya 6,80555556. Lalu di sini kita hitung rata-rata konstanta pegasnya 6,7796293. Hasil diskusinya itu yang pertama, jelaskan bagaimana hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas. Antara gaya dan pertambahan panjang pegas hubungannya linear. Apa yang dimaksudkan dari konstanta pegas? Besarnya gaya yang harus dibutuhkan untuk membuat perubahan panjang setiap satuan 1 meter. Dan yang ketiga, bagaimana cara menghitung konstanta pegas? K sebagai gaya per delta x dengan F sebagai gaya dan delta x selisih panjang. Apa yang mempengaruhi nilai konstanta pegas? Besarnya perubahan panjang dan gaya. Dan sekian dari aku Jeneva dari Ibu Farda, dan untuk kelompok kita ada Satria, Fitri, dan Satria. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, demikian tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, dari hasil yang dipresentasikan oleh masing-masing kelompok tadi bisa kita ambil kesimpulan, yaitu hasil pengukuran yang akurat atau pengumpulan data yang tinggi akan mendapatkan konstanta pegas yang presisi ya, dalam hal ini akurat. Misalkan pengukuran tadi kan kalian suruh mengukur panjang awal, kemudian ketika sudah dikasih beban kan dia ada perubahan panjangnya ya. Bisa jadi untuk menghitungnya ada yang manual, hitung manual, ada yang pakai kalkulator dan sebagainya. Itu nanti juga mempengaruhi ketelitian kalian ketika menghitung. Dalam hal ini kan tadi kalian lihat sendiri desimalnya banyak ya. Mungkin dalam hal ini yang membedakan antara satu kelompok dengan yang lain bulatan desimalnya itu juga pengaruh. Terus kedua, dengan pengumpulan dan pengambilan data tadi semuanya kalau nggak salah ini ya, yang diubah adalah masanya ya, banyak ya, ada yang 50 gram, 100 gram, terus yang terakhir 250 gram di setiap kelompoknya. Akan didapatkan kalau kalian amati data tadi, akan didapatkan karena yang
kalian pakai konstanta pegasnya itu sama, sehingga kalau konstanta pegasnya sama akan didapatkan konstanta pegas yang nilainya mendekati sama, kalaupun beda cuma di komanya, di desimalnya, gitu ya. Oke, kemudian hubungan gaya dengan pertambahan pegas adalah linear. Dalam hal ini linear, ketika gayanya kalian beri semakin besar, maka dia akan bertambah panjang. Dalam hal ini gaya, kalau tadi kan beban kaitannya sama gravitasi, berarti dia gaya berat, ya, gaya berat ya. Sehingga ketika bebannya semakin besar, akan didapatkan gaya yang semakin besar pula. Kalau gayanya semakin besar, pertambahan panjangnya akan semakin panjang, gitu ya. Artinya seperti itu ya. Kemudian konstanta pegas nilainya, seperti tadi yang Bapak bilang, nilai konstanta pegas itu mendekati sama. Kalau kita bilang tadi hampir dari beberapa kelompok memang beda-beda, tapi perbedaannya itu tidak begitu banyak ya. Dari ini yang menurut kalian menyenangkan, mohon refleksi diri ini diskusi ya tentang refleksi pembelajaran pada hari ini. Silakan di-scan semuanya. Baik, ada semuanya, refleksi dirinya sudah diisi semua ya. Baik, kemudian sekarang karena maaf, ada kesalahan. Karena tadi ada asesmen diagnostik, sekarang kalian ke asesmen sumatifnya ya. Ini ada 10 soal berupa pilihan ganda, silakan dikerjakan ya, silakan di-scan ya. Sudah selesai asesmen sumatifnya? Oke, tepat waktu 20 menit selesai. Oke, akhirnya kita selesai pada pembelajaran kali ini. Ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Anda itu selalu happy ketika belajar ya. Suasana belajar dikondisikan selalu senang. Apapun keadaan kalian ketika berangkat dari rumah seperti apa, ketika belajar di sini harus senang. Karena ketika kalian itu sedih, nggak senang, itu nggak bisa masuk. Gitu ya? Oke, sampai ketemu pertemuan berikutnya minggu depan untuk hari yang sama ya, hari Senin. Bapak untuk pertemuan sekian, Bapak akhiri sekian dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.